Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola. Dan di video kali ini gua bakal bahas review dari pertandingan pekan ke-13 antara Persijap Jepara menghadapi Semen Padang dan Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri. Video ini tayang hari Jumat pagi, jadi gua ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua, para pendengar dari Mitra Sepak Bola, penonton dari Mitra Sepak Bola. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga menjadi hari yang penuh berkah dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitasnya serta diberi kemudahan dalam menjemput rezeki. Oke, jadi sebelum kita ke ulasan pertandingannya, teman-teman bisa untuk klik subscribe dulu untuk mendukung perkembangan dari Mitra Sepak Bola tentunya agar bisa berkembang lebih baik lagi dan terus bisa memberikan konten-konten seputar sepak bola Indonesia. Ya, video dari Mitra Sepak Bola ulasan pertandingan ini tidak perlu kalian tonton ya, cukup didengarkan sampai akhir aja. Mungkin bisa menemani pagi dari teman-teman semua yang akan menuju ke kantor, mungkin bisa mendengarkan di dalam mobil, yang sedang dalam istirahat di kantor mungkin bisa sambil mendengarkan ulasan dari Mitra Sepak Bola ini. Atau ya dalam aktivitas lain lah teman-teman bisa sambil mendengarkan konten dari Mitra Sepak Bola. Dan di video ini kita akan mengulas pertandingan di pekan ke-13 yaitu Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri dan Persijap Jepara menghadapi Semen Padang. Kita dari pertandingan yang malam hari dulu karena ini lebih menarik ya, karena hujan gol terjadi di pertandingan ini. Bukan hanya hujan gol, hujan deras pun terjadi di Stadion Manahan yang membuat pertandingannya tertunda sampai lebih dari 30 menit. Oke, kita ke ulasan pertandingan dari Persija Jakarta menghadapi Macan Putih Persik Kediri di Stadion Manahan, dan Persija memakai Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah karena Jakarta International Stadiumnya akan digunakan untuk keperluan lain yaitu konser kalau tidak salah. Secara permainan Persija Jakarta ini bermasalah di lini depan di babak yang pertama. Mereka itu banyak sekali menciptakan peluang-peluang berbahaya tapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Excel Runtukahu berapa kali mendapatkan peluang di mulut gawang dari Leona Facio, dan juga ada peluang-peluang dari pemain lain seperti Maxwell Sousa gitu ya. Kemudian ada pemain seperti Fabio Calonego yang mencoba untuk menembak dari luar kotak penalti yang lagi-lagi bisa diselamatkan oleh Leona Facio. Nah, selain menghadapi masalah di lini penyerangan sendiri gitu ya, Persija Jakarta ini juga menghadapi seorang kiper bernama Leonardo dari Persik Kediri yang tampil luar biasa. Kalau bukan Leonardo ini sepertinya sudah lebih dari 3 gol yang berhasil diciptakan oleh Persija Jakarta. Dan kalau bukan Leonardo kiper dari Persik Kediri, gua yakin sih ini Persija bisa cetak gol di babak yang pertama. Nah, babak yang pertama tanpa gol untuk Persija, dan Persija Jakarta bermain sangat luar biasa di babak pertama. Mereka itu bermain dengan dominan, banyak sekali melakukan serangan, aliran bola itu sangat cair gitu ya. Umpan-umpan crossing juga banyak yang menjadi peluang, tapi lagi-lagi finishing dari pemain depan masih tidak optimal atau masih belum optimal di babak yang pertama. Dan sepak bola memang selalu memberikan kejutan ya. Ketika dominasi permainan sedang dipegang oleh Persija Jakarta sampai menit ke-40, justru Persija Jakarta kebobolan lebih dulu lewat gol dari Ejra Walian melalui tendangan bebas yang sangat cantik, dan lagi-lagi ini sorotan terhadap kiper Carlos Eduardo yang kembali kebobolan dari tendangan bebas. Dan cukup jelas terlihat bagaimana positioning atau penempatan posisi dari seorang Carlos Eduardo ketika mencoba untuk menghadapi tendangan bebas dari Ejra. Ada mungkin misposisi ya, ada posisi yang salah dari seorang Carlos Eduardo dalam mencoba untuk menghadapi tendangan dari Ejra, dan akhirnya Ejra menempatkan bola ke sudut yang tepat dan menjadi sebuah gol bagi Persik Kediri di babak yang pertama. Selain menghadapi pertahanan yang rapat dari Persik, duet Lukas Dagama dan juga Kiko Carneiro, kemudian Leona Facio, Persija Jakarta juga menghadapi masalah lain, yaitu masalah genangan air. Karena sangat sulit bagi Persija Jakarta untuk mengalirkan bola. Persija Jakarta bermain dengan bola-bola rendah gitu ya, bermain dengan taktikal. Ketika ada situasi lapangan yang tergenang oleh air, ya tentu saja itu masalah besar bagi Persija Jakarta, dan benar aliran bolanya tidak begitu maksimal ketika hujan sangat deras mulai mengguyur Surakarta dan sekitarnya. Dan kemudian tanpa gol bagi Persija Jakarta di babak yang pertama. Namun ini secara peluang sangat banyak bagi Persija.
set piece dari tendangan bebas atau kesempatan dari tendangan bebas itu Persija Jakarta punya 4 kalau tidak salah yang berada di tempat yang ideal gitu, berada di posisi yang ideal. Tapi keempat-empatnya tidak ada yang berhasil dijadikan sebuah gol. Yang pertama ada tendangan Witan yang masih melambung, kemudian Maxwell Sousa masih melebar, kemudian ada tendangan bebas lainnya juga masih belum bisa menembus gawang dari Leo Navacio. Sayang sekali ya dari skema bola mati Persija Jakarta tidak bisa memaksimalkan peluang yang mereka miliki. Mungkin di pertandingan-pertandingan lainnya ini akan menjadi sorotan bagi Persija Jakarta untuk bisa tampil dengan efektif lagi ketika mendapatkan skema bola mati. Karena dari open play ini Persija Jakarta di babak pertama memang belum waktunya sepertinya untuk mencetak gol dari open play ya, karena peluang-peluang yang sudah terbuka tidak bisa dimaksimalkan dengan baik gitu oleh Axel Runtukahu, oleh Maxwell dan lain-lain. Dan di pertandingan ini Axel Runtukahu tampil sejak menit awal, begitu juga dengan Witan di sayap kanan dan ada Arlian Syah Abdul Manan di sayap kiri. Sayap-sayap cepat Persija Jakarta ini berulang kali memberikan tekanan, tapi final pass dan finishing itu yang menjadi masalah utama di Persija Jakarta di babak yang pertama. Selain juga ada masalah tentunya yaitu menghadapi genangan air dan juga masalahnya menghadapi pertahanan Persik Kediri, apalagi Leon Apacio itu yang tampil luar biasa sehingga Persija gagal untuk mencetak gol. Sementara permainan dari Persik Kediri mereka bermain menunggu karena tentu saja dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Persija Jakarta mereka cukup kerepotan dan mereka tidak ingin mengambil resiko lebih besar untuk bermain menyerang karena bisa saja dengan mereka bermain menyerang tapi ketika mereka mendapatkan transisi negatif tentu itu akan berbahaya ke gawang dari Persik dan Persik memilih untuk bermain reaktif, mereka mengandalkan serangan balik dan ketika ada peluang di depan mereka tidak menyanyiakannya. Terbukti ketika Ejra mendapatkan peluang yang sangat ideal dari tendangan bebas dan dia bisa mengeksekusinya dengan sempurna dan Persik Kediri unggul di babak yang pertama. Kemudian masuklah babak yang kedua dan malapetaka datang untuk Macan Putih Persik Kediri. Sekitar 3 atau 4 menit waktu berjalan di babak yang kedua, pemain dari Persik Kediri, Telmo Kastanheira, diganjar kartu kuning kedua atau kartu merah setelah melanggar pemain dari Persija Jakarta. Ini adalah malapetaka bagi Persik Kediri karena situasi ini yang mengubah segalanya. Mengubah Persik Kediri dari unggul sementara menjadi tertinggal sampai menit akhir. Dan Persik Kediri hampir tidak bisa keluar dari dominasi permainan Persija Jakarta. Dengan 10 pemain, tentu saja Persik Kediri mau tidak mau harus bermain bertahan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Tapi mereka harus bertahan dari serangan-serangan yang sedang dibangun oleh Persija Jakarta dengan lebih maksimal lagi. Dan Persija Jakarta berhasil memperbaiki permainannya di babak yang kedua. Selain situasi lapangan yang sudah tidak tergenang oleh air, permainan dari Persija Jakarta juga semakin lebih baik di babak yang kedua. Jadi aliran bola itu semakin lancar karena rumputnya sudah tidak tergenang oleh air dan pemain Persija sudah mulai perform di babak yang kedua dan akhirnya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ketika Persik Kediri bermain dengan 10 pemain, ketika Persik Kediri bermain dengan bertahan, Persija Jakarta terus menyerang dan mereka berhasil menciptakan gol. Gol pertama bagi Persija Jakarta itu dicetak oleh Axel Runtukahu dan ini peran yang luar biasa dari seorang Witan Sulaiman yang memberikan trupas kepada Axel Runtukahu dan Axel berlari dari belakang atau tidak terperangkap offside dari jebakan Lukas Dagama dan juga Kiko Carneiro. Jadi Axel Runtukahu ini berlari dan lebih cepat dari pemain bertahan Persik Kediri hingga akhirnya berhadapan dengan Leo Navacio dan kali ini di babak yang kedua tidak disia-siakan lagi peluang yang didapatkan oleh Axel. Axel mengeksekusi tendangannya menjadi sebuah gol dan 1-1. Ini game on tentunya bagi Persija Jakarta, gol yang sangat penting dan gol ini yang akhirnya membuka keran 2 gol berikutnya. 2 gol berikutnya Persija Jakarta dicetak oleh Maxwell Sousa ketika ada umpan dari Bruno Tubarau dari sisi sebelah kanan, crossingnya yang sangat akurat. Kemudian sampai di kepala dari seorang Maxwell Sousa dan boom, Maxwell Sousa melakukan sundulan dan dipantulkan terlebih dahulu ke tanah sehingga membuat Leo Navacio
ini sedikitnya terkecoh dan akhirnya bola masuk. Dan kemudian gol ketiga tercipta ketika ada serangan balik di mana Persik Kediri yang sedang mencoba untuk mengejar ketertinggalan 1-2 dari Persija Jakarta. Persik mencoba untuk menekan pertahanan dari Persija dan Persija dengan sangat tenang menunggu di belakang, kemudian berupaya mencuri bola dan mereka melakukan serangan balik. Serangan balik yang mereka lakukan tentu saja menjadi serangan balik berbahaya dan akhirnya menjadi gol. Umpan Maxwell Sousa kepada Witan Sulaiman tidak disia-siakan oleh Witan dengan mengecoh kiper Leonardo dan mengeksekusi tendangan, akhirnya menjadi sebuah gol. Ya, Persik Kediri setelah tertinggal 1-2 tentu saja mereka ingin segera untuk bisa menyamakan kedudukan dengan jumlah pemain yang mereka miliki yaitu 10 pemain, tapi resikonya sangat besar yaitu ketika mereka kehilangan bola di depan, mereka akan mendapatkan serangan balik berbahaya dan itu terjadi ketika mereka kehilangan bola di depan ketika sedang berupaya mengejar ketertinggalan dan serangan balik dari Persija Jakarta menjadi gol kill the game dan sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Persik. Nah, untuk Persik Kediri ini mungkin lebih banyak PR-nya ya, karena selain mereka harus mengurangi pemain agar tidak terkena kartu merah lagi, karena ini kartu merah ketiga yang didapatkan oleh Persik Kediri loh. Ketika menghadapi PSM, Nofri Setiawan kena kartu merah. Ketika menghadapi PSIM Jogja, ada pemain lagi tuh yang kena kartu merah. Dan menghadapi Persija Jakarta ini ada pemain yang terkena kartu merah. Jadi harus dikurang-kurangin ini kartu merah dari Persik Kediri gitu ya, karena saat ini Persik Kediri berada di peringkat ke-13 gitu dengan 12 poin dan hanya terpaut 4 poin dari Persijap Jepara yang ada di zona merah. Artinya mereka cukup dekat dengan zona merah dan mereka harus segera memperbaiki permainannya, kemudian manajemen emosinya gitu ya, agar bisa mengontrol emosi dalam permainan gitu. Secara permainan juga tadi Persik Kediri memang bisa dibilang tidak berkembang ya menghadapi kualitas permainan yang dimiliki oleh Persija Jakarta, dan juga pelatih OKS ini tidak memaksimalkan pergantian pemainnya ya. Hanya mengganti 2 pemain saja. Ini entah apa yang terjadi dengan pelatih OKS gitu ya, yang tidak melakukan rotasi dengan jumlah yang lebih banyak karena hanya mengganti 2 pemain saja, apalagi kan situasinya Persik Kediri ini bermain dengan 10 pemain gitu. Kenapa tidak mencoba untuk dimaksimalkan dengan memasukkan 5 pemain gitu ya, dimaksimalkan gitu semuanya. Ya, dan mungkin itu ya sedikit ulasan dari Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri. Selanjutnya adalah Persijap Jepara menghadapi Semen Padang FC. Ini duel papan bawah di mana Persijap di peringkat 16 dan Semen Padang berada di peringkat ke-18. Permainan ini permainan yang luar biasa bagi Semen Padang FC. Mereka berhasil mendapatkan 3 poin di kandang setelah 9 pertandingan tanpa kemenangan. 8 diantaranya mereka menelan kekalahan dan akhirnya ketika tandang ke Gelora Bumi Kartini dengan pelatih baru Dejan Antonic, Semen Padang tampil luar biasa. Mereka bermain lebih rapi, mereka bermain dengan umpan-umpan rendah yang sangat baik gitu ya, dan meminimalisir umpan-umpan panjang. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan beberapa early crossing yang mengancam pertahanan dari Persijap Jepara. Kemudian trupas-trupas yang coba dilakukan oleh para pemain Semen Padang ini menjadi beberapa peluang berbahaya juga, tapi chemistry-nya ini belum dapat di depan. Jadi ketika ada trupas yang berhasil menusuk ke kotak penalti dari Persijap Jepara, ini final pass-nya itu selalu tidak sampai ke pemain yang dituju gitu. Entah itu pemainnya bergerak lebih dulu atau pemain yang akan menerima bolanya ini belum bergerak. Jadi ini harus dibangun lagi chemistry pemain depan, dan di match ini striker dari Semen Padang itu bukan Bruno Gomez ya, yaitu Muhammad Ridwan, dan juga tidak adanya Cornelius Stewart yang bermain sehingga menurunkan Abdijal Umanailo sejak menit awal, dan juga Obed Armando Oropa yang mengisi posisi sayap kiri dan juga regulasi U21. Di tengah ada Al Hasan Wakaso yang tampil luar biasa menjaga kedalaman dan juga mengatur ritme permainan. Ini pemain yang benar-benar penting bagi Semen Padang. Gue sih ini nggak tahu gimana jadinya kalau Semen Padang tanpa Al Hasan Wakaso yang bermain luar biasa di tengah. Di belakang ini permainan yang benar-benar menjadi harinya bagi Rui Rampa yang digeser ke sisi sayap sebelah kanan dan menggeser Ricky Ardiansyah ya, atau Rian gitu sebagai bek tengah, dan membuat Rui Rampa bergerak lebih bebas di sayap kanan, di bek kanan, dan sering kali melakukan overlap, dan ini umpan-umpan dari Rui Rampa ini benar-benar bisa diandalkan gitu untuk sampai ke kotak penalti dan mencari targetnya gitu. Tapi striker di depan mungkin di pertandingan-pertandingan berikutnya ini bisa lebih diasah lagi untuk berhasil menciptakan gol dari peluang-peluang yang dimiliki gitu.
Di depan di sisi kiri Leo Guntara justru agak sedikit lebih ke dalam ya, tidak banyak melakukan overlap dan hanya mengandalkan kecepatan dari Eropa. Kemudian banyak juga terupas-terupas dari sisi kiri dan lagi-lagi memang chemistry di depan belum dapat sehingga sulit bagi bagi Semen Padang FC untuk mencetak gol. Tapi akhirnya mereka berhasil mencetak gol karena Persijap Jeparanya bermain dengan 10 pemain. Ini kartu merah terjadi di pekan ke-13 dimulai dari Persijap Jepara di menit ke-24. Najib Yakubu bek kiri asal Niger diganjar kartu merah langsung, straight red card setelah mengganjal atau menghajar pemain dari Semen Padang. Kalau tidak salah adanya tackle gitu ya. Tackle dengan dua kaki dan tidak ampun oleh wasit yang bertugas sore itu langsung menghukumnya dengan kartu merah dan ini membuat malapetaka bagi Laskar Kalinyamat. Persijap Jepara setelah mereka kehilangan satu pemain dan bermain dengan 10 pemain, langsunglah Semen Padang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pedro Matos yang berdiri di depan dari kotak penalti Persijap Jepara mendapatkan sodoran atau mendapatkan umpan yang sangat baik dan tendangan luar kotak penaltinya berhasil menembus kiper Sendri Johansah. Penjaga gawang asal Kabupaten Pemalang ini tidak berdaya karena adanya defleksi bola yang ditendang atau bola yang ditembak oleh Pedro Matos dan meluncur mulus ke gawang dari Persijap Jepara. 1-0 unggul. Dan kemudian Persijap Jepara ini berhasil menyamakan kedudukan yaitu lewat Sudi Abdallah. Nah, ini Persijap Jepara itu sayang sekali ya, banyak sekali peluang-peluang yang mereka miliki, terutama Sudi Abdallah yang sudah beberapa kali di hadapan gawang, bahkan di hadapan penjaga gawang dari Arthur Augusto sudah man to man gitu antara Sudi Abdallah dan Arthur Augusto, tapi finishingnya tidak berhasil. Hanya satu gol dari 4 peluang yang dimiliki oleh Sudi Abdallah yang langsung berhadapan dengan penjaga gawang Arthur Augusto. Tentu ini hal yang sangat disayangkan dari Sudi Abdallah yang tidak bisa maksimal di pertandingan ini, padahal sedikit apapun kesempatan tentu saja harus bisa dimaksimalkan, apalagi bermain dengan 10 pemain. Tapi Sudi Abdallah berhasil cetak gol dulu di babak yang pertama menyamakan kedudukan ketika mendapatkan skema serangan balik dan umpan dari Franka. Kemudian Franka umpan dari Franka itu tidak disia-siakan oleh Sudi Abdallah, tapi tetap saja banyak yang disayangkan dari striker asal Burundi ini karena dari banyaknya peluang hanya bisa hanya bisa dikonversi menjadi golnya itu ya hanya satu, yang itu aja gitu. Dan sangat disayangkan lagi setelah berhasil menyamakan kedudukan justru mereka kebobolan di babak yang kedua. Eropa yang berdiri bebas tanpa kawalan di lini kedua langsung menyambar bola itu dan tanpa ampun menembak bola itu ke gawang dari Persijap Jepara dan membuat Semen Padang unggul 2-1. Dan setelah gol itu terjadi, Persijap Jepara yang sedang mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan skema serangan balik mereka, ini pertahanan dari Semen Padang mulai diperbaiki dan mulai lebih rapi lagi. Akhirnya sangat minim gitu serangan-serangan yang dibangun oleh Persijap Jepara yang sampai ke final third, yang sampai ke sepertiga akhir. Kemudian Semen Padang terus mencoba menekan Persijap Jepara dan Persijap Jepara memang cukup baik di lini pertahanan setelah mereka kebobolan 2 gol ini. Mereka berupaya untuk mencari gol penyama kedudukan tapi mereka gagal hingga akhirnya tidak ada gol yang tercipta lagi sampai pertandingan berakhir. Persijap Jepara benar-benar bukan harinya ini dan mereka belum pernah menang lagi sejak terakhir kali mereka menang itu ketika menghadapi Persis Solo di Manahan dan sampai sekarang mereka belum pernah menang lagi. Sementara rekor negatif dari Semen Padang berhasil diputuskan dan 9 laga tanpa kemenangan dengan 8 kekalahan beruntun, akhirnya rekornya putus, rekor buruk tersebut putus di pertandingan pekan ke-13 ini menghadapi Persijap Jepara. Kemudian dari segi ball possession juga memang menjadi dominasi dari Semen Padang dengan 61% ball possession. Kemudian chance created juga tentu saja lebih banyak dimiliki oleh Semen Padang yang terus berupaya menekan dan Semen Padang ini mencoba untuk berulang kali memanfaatkan sisi flank mengirimkan crossing, tapi crossingnya ini banyak yang gagal. Jadi mungkin evaluasi berikutnya adalah jika ingin memilih untuk memanfaatkan lebih banyak kesempatan dari crossingnya ya harus diperbaiki. Kualitas crossingnya harus diperbaiki. Dan juga itu chemistry di depan harus segera dimaksimalkan karena banyak sekali peluang-peluang yang sudah sampai ke final third tapi final pass-nya itu selalu gagal. Jadi ini yang harus diperbaiki segera oleh Semen Padang jika ingin mencetak lebih banyak gol. Persijap tentu saja yang pertama adalah mungkin
kurang-kurangin kartu merah karena ini merugikan tim. Sebelum kartu merah yang diterima oleh Najib Yakubu ini, ada kartu merah yang sempat diterima dulu di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Fikron kalau tidak salah menerima kartu merah pernah, jadi harus dikurang-kurangin nih. Kemudian mungkin ketika mencoba untuk memaksimalkan serangan balik, ini harus lebih efektif lagi. Dan satu yang paling penting itu ketika sudah punya peluang, apalagi berhadapan dengan penjaga gawang, yo dimaksimalkan lah gitu ya. Sedikit apapun peluang yo dimaksimalkan, meskipun memang sulit pada kenyataannya ketika di lapangan, tapi ya itu tugas seorang pemain profesional gitu ya. Tentu saja didatangkan sebagai pemain asing, itu yang harus ditunjukkan adalah kualitasnya. Dan beberapa kesempatan dari peluang yang dimiliki ketika tidak menjadi gol, yaitu sebuah kesalahan yang besar gitu ya. Kesalahan yang besar atau blunder itu tidak hanya terjadi di pertahanan, tapi ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang lalu tidak bisa dimaksimalkan, itu juga adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena membuang-buang peluang itu akhirnya dihukum dengan gol yang terjadi ke gawang sendiri. Dan terbukti Persijap Jepara kalah 1-2 di kandang sendiri di Stadion Gelora Bumi Kartini. Oke, jadi itu untuk review pertandingan dari pekan ke-13 Persijap Jepara menghadapi Semen Padang dan Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita sehat selalu dan kita nanti jumpa lagi di video berikutnya.